Halo teman-teman pecinta catur, kita kembali lagi dalam sebuah game yang mempertemukan antara Grandelius melawan Fabiano Caruana. Dan game ini dimainkan dalam turnamen Tata Steel Chess Master 2022 babak 9, yang mana Caruana berhasil menang dan Anish Giri juga menang, serta Magnus Carlsen juga telah menang. Dan permainan dimulai oleh Grandelius mengawali permainan dengan pion ke E4, dibalas French defense dengan pion E6, ya, sebuah pertahanan Prancis atau French defense. D4, D5, E5 memajukan pion, lalu C5, C3 memperkuat struktur pion, kuda ke C6 pengembangan perwira, kuda juga dikembangkan, lalu gajah ke D7, gajah juga keluar ke E2, kuda G ke D7, ya, kuda G ke E7 dan putih rokade, kuda ke G6, gajah ke E3, lalu gajah juga ke E7 dan kuda B ke D2 dan hitam rokade, benteng ke E1, A5, dibalas A4, ya, A3 maksud saya, lalu A4 memajukan pion, gajah ke D3, pion C memukul pion, pion juga memukul pion, lalu H6, menteri ke E2, B5 dan langsung G3, menteri ke B6, dibalas H4, sini benteng F ke C8 menguasai file terbuka, dan di sini langkah yang kurang tepat, namun sesuai teori Caruana menjalankan benteng F ke C8, lalu kuda ke F1, B4, kuda di petak H1 ke H2, ya. Dan dilanjutkan dengan benteng A ke B8, H5, kuda F8, kuda ke G4, dan B memukul pion, pion B juga memukul pion. Lanjutkan menteri ke B2. Lihat teman-teman, Caruana telah menyerang dan menawarkan pertukaran menteri, diabaikan, menjalankan kuda ke D2 menutup, dan sini Grandelius tidak menerima pertukaran menteri. Raja ke H8 mengamankan rajanya. Di sini menteri ke F3 berbalik menyerang pion, lalu gajah ke C8, ya, gajah ke C8 melindungi pion, kuda ke F6, kuda memukul pion. Di sini gajah tidak memukul kuda, melainkan menteri ke G4 mengancam kuda. Di sini kuda dipindahkan ke F5, dipukul oleh gajah, ya, gajah dipukul oleh kuda. Dan di sini hitam memukul dengan benteng, lalu gajah memukul kuda, pion memukul gajah, dan gajah, ya, menteri memukul pion. Setelah menteri memukul pion, D4 mengancam gajah. Gajah maju ke petak F4, kuda E6, kuda ke C4, kuda memukul gajah, dan menteri memukul kuda. Lalu dilanjutkan D3, benteng A ke D1, gajah. Sini gajah ke A3, ya, memukul pion, lalu kuda ke D4,
mengancam benteng. Di sini gajah memukul kuda. Pion memukul gajah, benteng memukul benteng, benteng pukul benteng, dan langsung menteri ke C3. Ini demikian. Ya, lihat teman-teman, di sini Fabiano Caruana unggul 1 pion. Dan tepat di langkah ke 36 ini, benteng ke D1. Sebuah langkah blunder. Ya, kesalahan dari Grandelius. Sebenarnya di sini adalah draw ya. Dengan benteng ke C1 seharusnya. Dan ya, ini adalah langkah yang paling tepat, namun Grandelius melakukan kesalahan yang membuatnya kalah dengan menjalankan benteng ke D1. Dia dilanjutkan dengan setelah benteng ke D1 dilanjutkan menteri ke C2, menteri ke D2, A3, D7, A2, menteri ke C1, menteri ke E2, dan raja ke G2. Raja H7 mendekatkan diri dan menghindarkan apabila pion akan promosi menjadi menteri. Lalu menteri kali menteri, pion memukul menteri, dan benteng ke A1 melindungi agar pion tidak promosi. Lalu benteng ke D8 mengancam pion juga. Di sini tidak dapat pion ini dipukul sebab akan promosi menjadi menteri. Terlebih dahulu raja mendekatkan pion, dan di sini langsung dengan benteng memukul pion. Raja memukul gajah dan benteng digeser ke A7. Nah, teman-teman, tepat di langkah ini Grandelius menyerah dan Caruana dapat dipastikan menang. Dan sebab apabila dilanjutkan, semisal raja terus mendekatkan diri, ya, maka akan dilanjutkan dengan pion ke G6. Pion pukul pion, pion pukul pion, raja mendekatkan diri lagi ke dengan pion, pion maju, raja dekatkan lagi, pion G5. Misal langsung saja dipukul, maka benteng memukul benteng, raja memukul benteng, dan pion ini akan maju, pion pukul pion dan pion pukul pion, dan dipastikan pion ini akan promosi dan tidak akan terkejar lagi oleh raja, dan Fabiano Caruana menang.